Saya sih coba simulasikan teknologi gimbal ya. Nah, ini adalah simulasi gimbal sederhana. Ini gimbal manual tuh mirip seperti ini. Jadi ketika gerak kanan dan ke depan dan ke belakang, dia masih tetap rata pastinya, atau ke kanan dan ke kiri, atau bareng dari depan belakang dan ke kiri. Nah, ini posisinya tetap sama walaupun udah pergerakannya ini udah ekstrim banget nih. Gimbal itu seperti itu. Ini contoh sederhananya. Namun pada kenyataannya keperluan itu nggak sekedar dari kestabilan manual, tapi ketika ada angin yang kencang atau gerakan yang tidak terduga, maka masih kameranya itu masih terkena imbas, masih nggak stabil, masih goyang. Nah, akhirnya dari manual itu akhirnya ditambahin servo, tambah sensor dan motor servo, dan dikendalikan secara elektronik. Jadi ini lebih sensitif dan lebih stabil karena awal gerakan udah langsung kedeteksi dan servonya udah akan menyesuaikan ya. Nah, ini sudah servo. Nah, biasanya gimbal saya pakai yang 2 aksis. Ini yang 2 aksis. Ada yang 3 aksis. 2 aksis artinya kan X, Y. Tapi ada yang dia bisa gini tapi tetap bisa dikendalikan biar kameranya bisa kayak nengok kanan kiri. Itu biasa 3 aksis. Ini yang 2 aksis. Ini kalau servo sebenarnya ini berpengaruh juga, tapi nggak terlalu besar kalau dengan penggunaan baterai. Beda sama gerakan baling-baling. Nah, sensor atau komputer yang mengatur gerakan atau perputaran drone ini itu akan bekerja dengan cara membaca keadaan luar lalu mengkonversikannya ke gerakan baling-baling. Misalnya ada angin dari kanan, biar dia nggak ke ekuator kanan, dia akan melawan arahnya tuh. Jadi dia akan selalu kembali ke tempat yang sama. Jadi ini akan pengaruh nih dengan penggunaan baterai. Jadi semakin banyak dia gerakan, misalnya baterainya harusnya tahannya 20 menit, jadi nggak 20 menit tuh tahannya, jadi mungkin di bawahnya karena dia sering aktif bergerak untuk mempertahankan posisinya. Untuk penggunaannya disarankan saat kita menerbangkan drone-nya itu masih terlihat dengan mata kita langsung, walaupun sebenarnya drone itu dilengkapi dengan kamera dan kita bisa lihat pergerakannya dari kamera. Dan saya juga menggunakan itu ya, dengan cara yang saya nggak melihat drone-nya tapi saya langsung lihat di kameranya ya. Tapi disarankan drone-nya masih terlihat. Tapi kalau saya pribadi, saya memang lebih sering tidak melihat drone-nya. Yang penting shoot-nya sesuai dan arahnya sesuai, saya selalu gitu. Tapi itu sebenarnya tidak disarankan kecuali untuk orang-orang profesional dan terlatih ya. Apa bedanya remote ini? Ada orang yang bilang ini adalah mainan yang harganya lumayan mahal. Terus dianggapnya ya ini udah bukan mainan karena ini udah tingkatannya hobi ya. Orang-orang yang nih. Perbedaannya apa sih dengan remote control mobil-mobil biasa? Kenapa harganya bisa berbeda? Biasanya untuk alat-alat walaupun sekedar mainan yang terbang itu biasanya spesifikasinya beda dan lebih tinggi biasa dibanding
yang jalan di darat, misalnya seperti mobil-mobilan remote. Kedua, mobil remote itu sebenarnya hanya satu arah ya pengendaliannya, jadi mengirimkan sinyal untuk kanan kiri belok. Sedangkan di drone itu dua arah, jadi kita mengirim sinyal untuk mengendalikan kanan kiri belok segala macam. Tapi dari drone sendiri itu akan mengirimkan juga sinyal ke remote-nya buat memberitahuan posisinya dia ada di titik mana, ketinggiannya berapa, kameranya aktif apa enggak, terusnya keadaan kecepatannya, ketinggiannya segala macam itu kirim balik. Jadi di sini mengirim dan menerima, di remote-nya juga mengirim dan menerima. Kalau menggunakan remote itu di mobilannya itu cuma nerima aja, remote-nya cuma ngirim aja, nggak bolak-balik. Tapi ada beberapa yang udah pro gitu, ada buat ngirim kecepatan segala macam, ada hampir sama seperti ini, dan harganya juga jadi akan sama seperti ini. Ini perbandingannya dengan remote mainan biasa dengan drone ya. Ya, jadi kan ada layarnya. Nah, di sini ada kecepatan, ketinggian segala macam itu ada di sini. Tampilannya itu ada yang diterima dari yang dikirim dari drone masuk ke sini. Jadi ada dua fungsinya, beda-beda kirimannya. Jadi di sini tuh ada ketinggian, ada jaraknya, terusnya posisinya di sebelah mana dari kita tuh ada di sini. Terusnya baterai drone-nya itu udah berapa persen, tinggal berapa persen itu ada di sini. Terusnya kalau kita rekamannya ada berapa menit segala macam itu ada di sini. Terus nah itu ada dua arahnya, ini kirim dan terima, di sana juga kirim dan terima. Ini ada, nah ini ada menu-menu gini. Nah, sini ada settingan buat GPS, buat settingan kamera, terus ya buat custom juga, terus ya buat smart flight itu yang kita bisa orbit kelilingi kita, atau kita bisa selfie dengan drone. Kita juga bisa, dia tuh ngikutin kita mau jalan atau nanti pagi kita mau dokumentasikan juga bisa. Jadi ada pengaturan di sini juga. Kalibrasinya itu ada kompasnya di dalam drone-nya itu ada kompas, ada GPS segala macam, itu bisa dikalibrasi bisa kontrolnya dari sini kalibrasinya. Terusnya setting juga, karena orang ada yang kontrolnya itu terbalik gitu. Misalnya saya kanan pitch dan rollnya itu di kanan, altitude-nya di kiri gitu, atau PIO-nya di kiri. Tapi ada orang yang kebalikannya, bisa kidal kebalikannya. Jadi ini bisa disetting juga, di fungsinya ini ditukar tempat bisa. Ada dua di dunia drone itu, ada dua standar, yang satu pakai VCC dan satu pakai CE. Di Indonesia itu pakainya CE kalau nggak salah. Tapi beberapa orang termasuk saya menggunakan setting ke FCC. Buat lebih jelasnya, FCC, CE dan FCC itu bisa dilihat di googling ya, soalnya ini penjelasannya agak-agak teknikal. Jadi ini ada semacam batasan penerbangan, jarak, jangkauan segala macam, ini ada hubungan segala macam. Dan VCC itu lebih jauh daripada CE. CE itu standarnya di Eropa, dan FCC itu ada di Amerika, Eropa. CE itu ada di Eropa, FCC itu ada di Amerika. Biasanya orang lebih banyak, termasuk saya itu, saya pakainya modenya itu FCC karena jangkauannya lebih jauh. Dan ini juga bisa ada switch-switchnya. Ini ada buat GPS atau sport. Terus ada yang standar untuk return to home, masuk ke menu,